Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading ya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru nonton channel ini ya. Jadi channel ini teman-teman adalah channel yang memberikan edukasi mengenai trading gold dan juga trading forex ya teman-teman. Khususnya ya di beberapa video kita membahas tentang gold. Kenapa? Karena ya gold atau XAUUSD itu banyak banget diminati oleh trader Indonesia karena peluang yang diberikan itu sangat bagus ya teman-teman. Jadi satu harinya itu pergerakan XAUUSD itu bisa naik atau turun hingga ratusan pips. Ya terkhusus juga untuk market saat ini teman-teman yang dimana XAUUSD itu bisa naik dan turun sekitar 200 hingga 1000 pips teman-teman. Ya yang itu bisa memberikan teman-teman ya peluang untuk cuan lebih banyak lagi di pasar teman-teman. Nah jadi ya untuk video ini teman-teman kita akan membahas mengenai swing ya, trading swing atau ya trading yang biasanya itu menahan posisi lebih dari 1 atau 2 hari teman-teman. Terkadang bisa sampai 1 minggu hingga 1 bulan teman-teman. Nah saya lihat ya banyak banget channel yang membahas mengenai cara scalping ya teman-teman. Mungkin ya sebagian dari teman-teman suka cara trading scalping. Kenapa? Karena ya trading scalping itu memberikan cuan yang singkat ya teman-teman. Dua setup ini memiliki cara trading yang berbeda ya. Kalau misalnya scalping ya itu tradingnya di range teman-teman ya atau di satu pola harga seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada resistance, ada support ya maka trader scalping akan trading di range-nya ini ya. Jadi kalau misalnya breakout nanti dia akan cari support lagi maka akan trading lagi di range-nya ini teman-teman. Begitu. Ini adalah cara trading trader yang scalping ya. Tetapi kalau misalnya kita bahas mengenai swing, swing ini adalah trading yang memanfaatkan major trend teman-teman. Ya. Jadi kan tren itu panjang ya. Kita tahu bahwa tren itu biasanya bergerak 2 minggu hingga 1 bulan teman-teman. Yang dimana harga akan membentuk swing high dan swing low. Nah jadi trader scalping ini dia biasanya entry di sini teman-teman atau di sini. Dan nanti keuntungan itu bisa ditahannya sampai ya akhir dari trennya itu ya. Jadi ini pembedanya teman-teman. Kalau ya teman-teman tradingnya swing ya maka teman-teman jumlah transaksinya akan lebih sedikit daripada teman-teman yang trading scalping. Kenapa? Karena trading swing ini biasanya ya dalam 1 bulan itu tradingnya hanya 3 sampai 4 kali teman-teman ya. Tetapi kalau scalping itu bisa lebih ya dari 10 kali ya dalam 1 minggu malah teman-teman ya. Jadi tradingnya berkali-kali berturut-turut teman-teman. Karena apa? Karena dari caranya saja scalping itu memanfaatkan range sedangkan swing memanfaatkan major dari trennya ya. Kalau kita bahas ya mengenai scalping ini, kita agak dalamin lagi teman-teman mengenai scalping ini. Contoh ya, harga kan bergerak seperti ini ya. Nah, maka scalping trader itu akan trading di range ini teman-teman. Ya. Dia akan trading di range ini. Ya, terus dia trading akan di range ini. Jadi kalau harga turun ke support dia buy, nanti ke resistance dia sell gitu. Ya. Tapi kalau swing dia hanya sekali entry aja tapi ditahannya bisa sampai ya berminggu-minggu atau berbulan-bulan teman-teman. Nah, ini adalah ya pembeda antara swing dan scalping. Ya, kenapa swing menurut saya lebih baik ketimbang scalping? Karena swing ini lebih rendah tingkat stresnya. Ya, kenapa? Karena kalau kita trading yang kita cari itu adalah low stress ya, low stress setup atau bahasanya tuh ya setup yang simple. Jadi teman-teman tidak kesusahan untuk menentukan oh ini apakah buy atau sell. Jadi ya kita punya moto bahwa semakin simple caranya maka teman-teman akan trading semakin nyaman dan teman-teman trading ya tidak pusing ya teman-teman. Jadi intinya itu adalah teman-teman tradingnya itu nggak pusing gitu. Jadi teman-teman cukup sekali atau 2 kali entry aja tapi teman-teman bisa cuannya maksimal begitu. Selain itu teman-teman ya swing juga memiliki eh risk to reward ya teman-teman ya yang berbeda dengan scalping. Kalau scalping itu risk to rewardnya itu 30 ya hingga 80 pips. Nah kalau swing ini dia punya risk to rewardnya ratusan pips teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang punya dananya besar ya khusus nih untuk teman-teman yang punya dananya besar atau teman-teman punya dana pas-pasan tapi pengen trading swing, pahami ya bahwa swing trading ini memiliki ya risk yang lebih besar ya, risk lebih besar ketimbang scalping. Kenapa? Karena ini SL-nya nggak mungkin ya 50 pips, SL-nya nggak mungkin 80 pips. Kenapa? Karena kita tradingnya itu di range teman-teman. Ya bukan, kita itu tradingnya bukan di range, tetapi ya di major trendnya ini. Yang dimana setiap major trend terbentuk, maka ya pergerakan pasar itu naik turunnya akan sangat besar. Ya yang dimana itu akan memperbesar juga risk atau stop loss kita. Berbeda dengan scalping yang ya risikonya lebih rendah.
ya dalam segi SL ya, ini kita bahas dalam segi SL-nya. SL-nya lebih rendah. Ya kenapa? Karena dia memanfaatkan range. Ini biasanya 30 ya hingga 80 pips teman-teman. Kalau swing itu bisa sampai ratusan pips untuk SL-nya. Nah, kalau teman-teman punya dana yang cukup, ya swing adalah jawaban teman-teman ya. Untuk teman-teman trading lebih nyaman, trading lebih aman, dan tradingnya lebih santai yang pastinya teman-teman. Nah, jadi ya kita akan masuk ke materi kita hari ini mengenai XAU USD swing setup ya, atau setup swing di XAU USD. Nah, sebelum kita masuk ke 1, 2, 3 hal ini teman-teman, ya kita pahami dulu bahwa swing ya, atau cara swing trading di XAU USD itu menurut saya pribadi ya, itu teman-teman gunakan posisi buy ya. Berarti ya buy untuk swing ya. Kalau saya pribadi teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan ya, XAU USD ini dari tahun ke tahun dia tidak pernah lebih rendah dari low tahun sebelumnya. Apa artinya? Artinya ya harga itu selalu mengalami kenaikan teman-teman ya, secara major time frame-nya. Ya, jadi harga itu sebenarnya selalu naik teman-teman untuk XAU USD. Jadi XAU ini tidak pernah turun ya. Contoh nih, ini low tahun sebelumnya, maka low di tahun ini bisa lebih tinggi teman-teman. Ya, kalau kita bahas low-nya artinya apa? Artinya pasar mengalami yang namanya kenaikan ya, seperti ini baru dinaik lagi. Ya, ini adalah cara membaca arah pasar dari XAU USD. Kalau teman-teman lihat pun dari semua data, XAU ini tidak pernah ya mengalami penurunan yang cukup signifikan dan bertahan lama ya. Jadi ketika dia turun 1 kuartal atau 3 bulan, kemungkinan di kuartal selanjutnya dia akan reback up, akan recovery lagi ya penurunannya tersebut ya. Yang dimana buy itu sangat direkomendasikan kalau teman-teman tradingnya itu swing ya. Jadi utamakan buy begitu daripada sell. Nah, kalau sellnya ini ya, kalau sell saya lebih suka yaitu scalping. Jadi kalau ketika saya sudah mendapatkan ya sell itu untuk scalping ya, atau intraday. Ya, jadi kalau misalnya harga emas ini mengalami koreksi, maka saya lebih suka ya tradingnya itu scalping atau intraday. Saya tahan beberapa hari saja atau tahan beberapa jam saja teman-teman untuk posisinya. Ya, saya tidak ingin tahan lebih dari 1 bulan ataupun 2 bulan. Biasanya ya emas itu kalau teman-teman perhatikan, dia naik nih misalnya, dia turun gitu tajam. Besoknya bisa di recovery lagi teman-teman, terus turun lagi, recovery lagi, turun lagi, begitu. Ya jarang banget emas itu yang turunnya itu kayak gini, terus naiknya bentar, terus turun lagi. Jarang banget yang kayak gini. Ya rata-rata tuh kayak gini teman-teman. Ya, itulah pentingnya kalau kita pahami bahwa ya karakteristik dari gold ini adalah bullish sebenarnya ya, dari tahun ke tahun. Jadi buy itu sangat disarankan untuk teman-teman yang mau trading swing teman-teman. Oke. Nah, oke, kita masuk ke 3 hal yang perlu teman-teman pahami mengenai ya setup untuk swing XAU USD. Yang pertama itu adalah time frame, yang kedua itu adalah pattern ya, atau dan entry modelnya, yang terakhir risk managementnya. Sebenarnya gampang teman-teman ya. Jadi dari time frame-nya ya, kalau time frame ya saya sudah sampaikan teman-teman, time frame saya paling suka kalau swing itu H4 ya. Jangan pakai time frame yang lain, pakai aja H4 teman-teman ya. Terus ya yang kedua itu adalah pattern atau entry model ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, XAU USD itu dia apa, kita sudah bahas sebelumnya ya di video sebelumnya. Ya dia akan buat base, dia naik, base, naik, naik sini ya, base, naik ya. Jadi tugas teman-teman adalah catch ya breakout di base-nya ini ya. Teman-teman adalah ambil ya kesempatan saat harga breakout di base-nya itu. Lalu bagaimana ya cara breakout-nya? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman tanya ya bagaimana cara breakout-nya, kemungkinan besar teman-teman yang perlu teman-teman pahami ya, harga nge-base ya, lalu akan ada candle Marubozu ya, atau candle imbalance ya, atau candle impulsif ya. Jadi dari candle impulsifnya ini ya, ini memberikan indikasi bahwa volume market ya, atau potensi harga rally ya selanjutnya itu lebih besar. Jadi sebelum ada candle Marubozu, teman-teman tidak boleh entry ya. Candle Marubozu itu meliputi apa saja ya? Candle dengan body padat teman-teman dan besar ya, dan dia terjadi di area resistance. Yang ini bisa membuat harga emas itu naik teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sudah ada candle impulsif di area resistance dan breakout, terus ditambah lagi ya harga close juga di atas di sini, maka teman-teman sudah bisa entry buy sebenarnya ya pada close candlenya dengan stop lossnya. Nah, kita masuk ke
Nomor tiga ya, risk management teman-teman. Ya, stop loss untuk swing itu ya minimal banget itu 200 pip teman-teman. Ya, 200 pip. Nggak bisa kompromi. Kenapa? Karena 200 pip ini ya ini adalah pergerakan maksimum dari satu hari teman-teman. Ya, khususnya untuk di tahun 2025 ini. Ya, yang dimana pergerakan itu sangat ya tinggi teman-teman. Yang dimana harga itu bisa naik turun 100 pips itu gampang banget. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan SL 100 pips, kemungkinan untuk di sweep atau untuk diambil ya stop loss teman-teman itu lebih gampang. Ya jadi ya untuk kondisi market seperti sekarang, maka saya lebih menyarankan untuk teman-teman stop lossnya di 200 pips. Take profitnya bisa satu banding 2 hingga 1/5 teman-teman ya. Tetap gunakan risk to reward yang baik ya. Kalau teman-teman tradingnya menggunakan setup swing ini, saya lebih rekomendasikan untuk teman-teman gunakan 1/2 hingga 1/5. Nah, caranya seperti itu aja teman-teman. Teman-teman tinggal lihat time frame-nya, lihat pattern yang seperti ini ya. Kalau sudah ketemu pattern-nya, teman-teman entry di close candle-nya ya. Cukup gampang teman-teman ya. Dan di sini saya juga sudah berikan ya contoh untuk teman-teman ya cara tradingan buy ya swing setup di XAU USD. Kalau teman-teman perhatikan, kita hanya terkena beberapa kali stop loss saja ya. Saya selalu sampaikan bahwa teknik yang saya berikan itu memiliki probabilitas teman-teman. Ya, jadi teman-teman tidak bisa mengharapkan teknik yang 100% cuan. Tidak ada teknik holy grail yang dimana sekali entry pasti profit dan tidak pernah loss. Kalau teman-teman bisa menerima ya bahwa setiap setup itu memiliki probabilitas, maka teman-teman sudah pasti bisa profit konsisten. Ya, tidak selamanya profit teman-teman, tidak profit terus. Sometimes teman-teman harus ya mengalami yang namanya kerugian. Ya, yang namanya juga dagang teman-teman. Ya, dagang itu tidak selamanya untung juga. Ya, dari ya pola ini kita memiliki stop loss hanya beberapa kali. 1, 2, ya 3. Terus di sini juga ada 4. Ya, selebihnya ada profit teman-teman. 1, 2, 3, ya 4, 5, 6, 7, ya 8, 9, 10. Ya 10 kali win, 4 kali loss teman-teman. Memanfaatkan pattern yang kita sebutkan tadi. Jadi kita bahas dulu dari yang paling atas teman-teman ya. Ini adalah patternnya teman-teman ya. Ini adalah patternnya. Ini resistance. Close candle-nya apa? Marubozu. Ya, padat. Jadi ketika close candle-nya ini teman-teman bisa ambil posisi buy. Begitu. Ya, stop loss-nya tetap 200 pips ya, jangan diubah, 200 pips saja ya. Nah, gini juga ya teman-teman. Ya, harga breakout resistance-nya dengan apa? Candle Marubozu ya atau candle impulsif. Ya, stop loss-nya sama, jangan pernah bahasa itu jangan pernah dikurangin teman-teman ya. Karena apa? Karena 200 pips ini udah minimum banget ya, udah minimal banget. Di sini juga kalau teman-teman perhatikan ya, harga breakout di sini ya dengan candlestick apa ya, candlestick Marubozu ya, candlestick dengan ya badan candle yang besar teman-teman. Jadi teman-teman ketika close harganya di sini teman-teman sudah bisa entry buy ya. Di sini juga ya, kita perhatikan ya, di sini ya. Kita perhatikan close candle-nya adalah candle Marubozu, teman-teman buy, harga naik ya. Nah, di sini ya kita terkena stop loss, teman-teman ya. Nah, inilah pentingnya teman-teman kalau teman-teman ya trading ya memanfaatkan breakout dan teman-teman mengerti juga bahwa teknik yang teman-teman gunakan ini adalah teknik yang memiliki probabilitas, teman-teman. Tidak selamanya teman-teman profit, terkadang teman-teman rugi ya. Setupnya salah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini juga sudah ada candle Marubozu. Sebenarnya ini udah solid sebenarnya untuk breakout. Tetapi teman-teman perlu lihat di sini ada supply ya. Harga breakout di atas area supply-nya. Tetapi ya di hari Rabu itu terjadi beberapa kali fake out yang dimana news rilis juga teman-teman, dan kecenderungan harga di sesi New York-nya juga tidak ada volume, yang artinya harga akan cenderung mengalami manipulasi teman-teman. Jadi ya itulah ya namanya trading ya, it is what it is. Ada masanya kita profit, ada masanya kita rugi teman-teman ya. Sebelumnya kita lihat di sini kita ya profit lagi teman-teman. Dan teman-teman dapat keuntungan lagi ya. Kita lihat juga sebelumnya ya, di sini juga ya, di sini terkena stop loss ya. Padahal di sini sudah ada candle Marubozu ya yang solid ya. Tapi harga turun dulu lalu naik lagi. Nah, pas naiknya lagi breakout di sini ya. Ya breakout di sini, maka teman-teman entry buy ya, harga mengalami kenaikan ya. Ini stop loss-nya teman-teman 200 pips ya, 220 pips. Take profitnya 720 pips. Berarti kalau 220 pips dikurang 720 pips, maka teman-teman tetap untung 500 pips. Gampang ya kan? Inilah gunanya kalau teman-teman trading fokus dengan risk to reward ya.
bukan fokus dengan profitnya saja, tapi teman-teman fokus dengan resiko berbanding ya keuntungannya. Gimana caranya biar keuntungan teman-teman itu bisa lebih besar daripada kerugian teman-teman. Gunanya juga supaya ya rugi teman-teman ini tertutupi dan teman-teman bisa dapat keuntungan setelahnya. Ya, itulah konsep trading yang baik dan benar, ya. Kalau teman-teman memanfaatkan probabilitas, teman-teman mengerti dengan setupnya, maka teman-teman ya potensi profit konsistensinya itu akan lebih besar ketimbang teman-teman yang lain yang mengharapkan profit semata saja tanpa memperhitungkan ya risk to rewardnya. Ya oke lah kita take profitnya 200 pip, SL-nya 200 pip. Tapi kalau tekniknya itu 50-50, maka sulit banget untuk kita bisa break profit konsisten teman-teman. Ujung-ujungnya pasti break even. Ya, atau untungnya lebih-lebih sedikit begitu teman-teman ya. Nah, itulah teman-teman yang saya berikan ya pada materi kita hari ini. Saya harap ini bisa memberikan insight kepada teman-teman yang mau trading swing ya. Pastikan kalau teman-teman trading swing ya cukup modalnya ya, jangan full margin, tetap gunakan money management ya. See you guys in the next video. Salam cuan, salam profit, peace.